Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil begini. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu." Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada kalanya kita mudah menilai, mudah mengatakan kalau ada orang mengalami situasi hidup yang tidak enak, mengalami suatu derita, suatu kesusahan, maka kita mengatakan nasibnya itu jelek. Tapi hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dunia kadangkala berputar dan memang berputar. Hari ini si A mengalami nasib yang jelek, tapi nanti sekali waktu si A itu juga akan mengalami nasib yang baik, katakanlah. Kalau kita bicara mengenai nasib, ya, seperti roda itu. Hidup ini seperti roda, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Dan kadangkala juga jangan-jangan katakanlah nasib jelek yang dialami oleh si A bisa saja sekali waktu itu kita alami. Bahkan bisa saja kita mengalami nasib yang lebih jelek, katakanlah, dari si A itu. Katakanlah demikian. Tetapi kita harus menerima kenyataan ini. Kalau boleh dibilang nasib itu suatu peristiwa, suatu kejadian yang, suatu pengalaman yang harus kita alami, dan memang harus kita alami, katakanlah demikian, kita bisa melihat, ya, ketika kita merasa di bawah, berada di bawah, ketika kita mengalami nasib yang tidak menyenangkan, nasib yang tidak beruntung atau nasib jelek itu, kita tenang saja, gak usah diratapi, gak usah cemas, gak usah takut. Karena sekali waktu itu nanti akan berputar, kita akan ada di atas. Artinya apa? Kita akan mengalami suatu kegembiraan, suatu sukacita, suatu kebahagiaan. Ya, hidup itu seperti itu. Warna-warninya seperti itu. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada situasi buruk, ada situasi beruntung, ada situasi jelek. Dan ini suatu kenyataan yang harus kita alami. Tetapi jangan mengatakan orang itu mengalami situasi seperti itu, mudah-mudahan saya tidak mengalami hal seperti itu. Bisa begitu, ya. Tapi bisa juga terjadi justru sebaliknya. Kita bisa mengalami hal yang jelek seperti orang itu alami, bahkan juga suatu saat bisa saja nasib yang lebih jelek itu pun bisa kita alami. Maka dari itu jangan cepat-cepat menilai dulu, ya. Daripada kita menilai orang itu mengalami nasib seperti itu memang karena karmanya atau karena ulahnya, mengalami situasi yang begitu pahit, begitu jelek, lebih baik membuat kita tidak menilai orang itu, tetapi bisa berbela rasa kepada orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan. Bukan melihat, ya kamu menderita ya, coba kamu lihat dirimu, kamu bertobat, dan mudah-mudahan nasib yang kamu alami, nasib jelek yang kamu alami tidak menimpa diri saya. Itu salah. Tetapi yang penting adalah, ya, kita pertama-tama waspada. Kedua, berbela rasa, saya pikir, ya. Oh, kamu mengalami kesulitan. Baik, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya berikan? Saya bisa menolong apa untuk kamu? Ini saya pikir sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasih, yang memancarkan kasih. Jangan melihat penderitaan orang itu, tapi apa yang kita bisa bantu untuk orang itu? Apa yang bisa kita tolong untuk orang itu? Ini yang harusnya ditanamkan dalam pikiran, dalam hati kita. Bantulah, berbela rasalah,
dengan orang yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup ini. Juga ada kalimat yang begitu bagus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Ya, kalau kita manusia tidak mau bertobat, dosa itu akan membuahkan kebinasaan. Upah dari dosa itu adalah maut. Dosa itu membuat kematian, bukan kematian fisik yang dialami oleh orang-orang ya, tapi kematian dalam arti hati kita tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi bela rasa, tidak ada lagi semangat mau menolong, mau membantu. Bahkan kematian lebih parah lagi apa? Neraka. Karena kita terus menimbun dosa, menimbun kesalahan, dan buahnya itu bukan hanya nanti masuk neraka, tapi saat ini kita sudah mengalami neraka dalam hidup ini. Kenapa? Yaitu dia, hati kita tidak dikuasai kasih, hati kita dikuasai oleh keserakahan, nafsu, kesombongan, keangkuhan. Itu kan membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Daripada kita berlomba untuk menjadi orang yang nomor satu, menjadi orang yang hebat, lalu bangga dengan diri sendiri, menyombongkan diri, mari lebih baik kita berlomba untuk hal kasih, membantu menolong orang lain. Itu bertobat itu memang kalau kita renungkan dari dalam bacaan Injil selanjutnya pada hari ini ya, ketika ada orang yang datang untuk memetik buah pada pohon ara, tetapi ia tidak mendapatkan buah itu dan meminta kepada pengurus kebun untuk menebangnya. Lalu pengurus kebun itu berkata kepada tuan yang mencari buah itu, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bertobat itu adalah saat di mana kita diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi gunakanlah masa di mana kita memperbaiki diri kita ini untuk semakin bisa kaya akan kasih, tidak kaya akan dosa, untuk menumpuk belas kasih, menumpuk cinta kepada sesama, tidak menumpuk egoisme, tidak menumpuk kesalahan, tidak menumpuk dosa. Dan kita gunakan kesempatan yang dari Tuhan ini untuk memperbaiki diri dengan baik. Gunakan kesempatan ini dengan benar. Syukur Tuhan Yesus itu dengan perumpamaan ini terus memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, terus memberi kesempatan kita untuk bisa berbuah, tumbuh dalam iman, tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam harapan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kalau seandainya kita masih terus-menerus mengumpulkan, menumpuk dosa dalam hidup ini, kita bertobat. Jadikan diri kita ini tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadikan diri kita ini adalah orang yang kaya akan kasih. Selalu mau memberikan pertolongan, perhatian, berbela rasa kepada orang lain, kepada sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan semoga dalam hidup ini kita selalu bisa mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.